Tuhan itu suka sekali menggunakan orang-orang yang lemah. Tuhan senang sekali menggunakan orang-orang yang tidak dianggap, yang tidak disangka-sangka. Shalom, bertemu lagi di kelas yang kedua dari Spirit of Prophecy. Kita akan lanjutkan pelajaran kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan boleh belajar lagi firman Tuhan. Tolong kami untuk memahami firman Tuhan. Tolong kami agar fokus. Tolong kami agar memiliki ketajaman pikiran dan jauhkan pikiran kami dari hal-hal yang mengganggu, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan, terberkati, dapat dipersiapkan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Berbicara tentang nabi dan nubuatan, maka ketika kita mempelajari itu, kita akan melihat ada sebuah pola kenabian. Munculnya nabi yang baru atau dipanggilnya nabi yang baru menggantikan nabi yang sebelumnya ternyata memiliki pola. Mari kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-21 mengatakan tentang Yesus. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi ketika Yesus sedang menjelaskan satu ayat di Yesaya ya, dia mengatakan bahwa genaplah ayat yang dinyatakan di dalam Nabi Yesaya ini, yang ditulis oleh Nabi Yesaya ini. Jadi ada sebuah pola bahwa ada nabi yang memprediksi, ada nabi yang menggenapi. Jadi khususnya dalam hal nubuatan tentang prediksi ya, nubuatan dalam pengertian yang lebih kecil, bahwa nubuatan adalah prediksi tentang masa depan, apa yang terjadi masa depan. Maka ini juga menggambarkan mengenai pola kenabian. Jadi ada nabi yang prediksi, dan ada nabi yang pada saat penggenapan. Khususnya dalam hal nubuatan waktu. Ada satu nabi yang akan menubuatkan mengenai kejadian dalam waktu tertentu. Di ujung dari nubuatan tersebut, pada penggenapannya akan ada nabi juga yang akan menyatakan bahwa nubuatan ini tergenapi. Mari kita lihat beberapa contoh seperti Kejadian pasal 5. Ada yang tahu di Kejadian ada nubuatan di situ? Kejadian pasal 5 ayatnya yang ke-21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Nubuatan apa di sini? Kalau kita baca di dalam kitab Yudas, juga di dalam kitab Ibrani, kita dapati bahwa Henok ini adalah seorang nabi. Dia bernubuat. Ada yang tahu nubuatan Henok apa? Salah satu dari nubuatan Henok adalah ketika dia memiliki anak, kemudian dia memberikan nama anaknya adalah Metusalah. Ya. Metusalah ini diambil dari dua kata. Yang arti dari dua kata itu matai dan selah. Metu artinya adalah ketika mati, selah artinya datang. Jadi Henok memprediksikan bahwa ada sesuatu yang akan terjadi ketika Metusalah mati. Baru lahir langsung dinubuatkan bahwa orang ini akan mati gitu. Ada yang mau kasih nama anaknya, kamu mati, ada yang datang? Henok kasih nama anaknya, ketika kamu mati, ada sesuatu yang datang. Apa yang datang ketika Metusalah mati? Mari kita lihat. Umur berapa ketika Henok memperanakan Metusalah? Henok memperanakan Metusalah adalah ketika umurnya adalah 65 tahun. Dan sekarang, Metusalah umurnya berapa tahun? Di dalam ayatnya yang ke-27, dikatakan, jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Oke? Jadi ini selama 969 tahun. Dari Metusalah lahir
pada saat Henokh usia 65 sampai Metusalah mati. Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Waktu Metusalah punya anak, umur berapa dia punya anak? Kejadian 5 ayatnya yang ke-25. Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Oke? Jadi ketika Metusalah umur 187 tahun, di usianya yang ke-187, Lamek lahir ya. Di sini Lamek lahir. Metusalah usia 187. Waktu Lamek punya anak, di ayatnya yang ke-28, umur berapa Lamek saat itu? Lamek hidup 182 tahun, kemudian anaknya lahir. Siapa anaknya lahir? Nuh lahir. Jadi Lamek hidup 182 tahun, jadi 187 ditambah 182, itulah umur Metusalah ketika Nuh lahir. Berapa itu? 187 tambah 182. 369. Di usia Metusalah yang ke-369 tahun, oke? Usia 369, Nuh lahir. Jadi masih ada rentang waktu berapa ini ketika Nuh lahir sampai Metusalah mati? 969 kurang 369 berapa? 600 tahun ya. Jadi dari 600 tahun setelah Nuh lahir, ada sesuatu yang datang. Apa itu? Apa yang datang ketika Nuh usia 600 tahun? Kejadian 7 ayatnya yang ke-6. Kejadian 7 ayat 6. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Ketika Nuh usia 600 tahun, Metusalah usia berapa? 969. Apa yang terjadi saat itu? Air bah datang. Jadi Henokh menubuatkan air bah akan datang lewat nama dari Metusalah. Dan pada saat air bah datang, ada nabi yang menggenapinya. Siapa itu? Nuh. Pada zaman Nuh lah air bah datang. Oke? Jadi kita dapatin ada pola bahwa Henokh bernubuat tentang kedatangan air bah. Dan pada zaman Nuh lah air bah datang. Lewat nama dari Metusalah, kehidupan dari Metusalah yang usianya 969 tahun. Tepat di tahun Metusalah mati, air bah datang. Selanjutnya adalah nubuatan yang ada dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-15 ayat 13. Tapi kita buka saja di Kisah Para Rasul juga ada. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7. Kisah 7 ayatnya yang ke-6 dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan, ini cerita ketika Abraham mempersembahkan korban dan dia tertidur. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Jadi di sini ada nubuatan 400 tahun perbudakan. 400 tahun perbudakan yang diberikan kepada Abraham. Dan kapan ini digenapi? Di ayatnya yang ke-17. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Ayat 20. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. Pada waktu itulah Musa lahir. Jadi tepat 400 tahun setelah Tuhan memberikan nubuatan pada Abraham bahwa ada 400 tahun perbudakan, di penghujung dari penggenapan ada Musa yang menggenapi bahwa 400 tahun perbudakan itu diakhiri dengan Musa memanggil bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kembali lagi pola, nabi yang memprediksi ada lagi nabi yang menggenapi. Yeremia pasal 25 ayatnya yang ke-11. Yeremia pasal 25 ayatnya yang ke-11 katakan, Yeremia saat itu mendapatkan nubuatan bahwa
Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Nubuatan 70 tahun perhambaan di bawah kerajaan Babel diberikan kepada Yeremia, yang artinya di akhir dari 70 tahun ini ada kelepasan dari perhambaan Babel atau perbudakan dari Babel. Lalu ini digenapi ketika zaman siapa? Daniel 9 ayatnya yang kedua. Daniel 9 ayatnya yang kedua. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Jadi pada zaman Daniel, nubuatan 70 tahun tergenapi atau selesai. Jadi kembali kita lihat, ada pola prediksi, ada nabi yang memprediksi, ada nabi yang menggenapi. Lalu bagaimana dengan nubuatan terpanjang di dalam Alkitab? Daniel pasal 8 ayat 14. Sampai lewat 2300 petang dan pagi, barulah, atau nubuatan 2300 tahun, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan semestinya. Yang pasti sudah dipelajari, kalian pasti sudah tahu bahwa nubuatan 2300 petang dan pagi berakhir di tahun 1844. Maka seharusnya di sekitar tahun 1844 ada nabi yang Tuhan panggil untuk membawa penggenapan. Nanti kita pelajari. Jadi selain pola prediksi dan penggenapan itu, ada pola selain itu, ada pola lainnya juga. Pola lainnya adalah bangkitnya nabi, munculnya nabi ketika terjadi transisi. Oke? Ketika terjadi transisi atau perubahan yang terjadi kepada umat Tuhan. Coba kita perhatikan. Pada mulanya umat Tuhan itu adalah satu garis keturunan, bloodline ya. Dari keturunan Adam sampai kepada keturunannya Nuh, dan turun-turun terus sampai kepada keturunannya Abraham, Ishak, Yakub, dan sampai keturunannya Yakub yang disebut Israel. Itu dari Adam sampai kepada Yakub seringkali disebut sebagai para bapa atau patriark. Setelah dari patriark itu, dari Adam sampai Yakub, kemudian bentuk dari umat Tuhan berubah dari sebuah garis keturunan patriarkis menjadi sebuah bangsa. Karena dari keturunan Israel, dari keturunan Yakub muncul bangsa yang disebut bangsa Israel, ya kan? Menjadi bangsa. Jadi bangsa. Jadi perubahan antara garis keturunan menjadi bangsa ini, Tuhan utus nabi dalam transisi mode perubahan ini. Ya, siapa nabi yang Tuhan utus? Itu adalah Musa. Musa lah sebagai nabi yang transisi antara patriark ke bangsa. Di mana yang terakhir dari patriark ini adalah Yusuf, kemudian yang pertama nabi sebagai bangsa, dan pada bangsa umat Tuhan sebagai bangsa itu adalah Musa. Kemudian dari sebuah bangsa ini, dari bangsa yang teokrasi itu artinya adalah Tuhan langsung yang memimpin dalam itu hakim. Bangsa Israel berubah dari sistem teokrasi menjadi monarki. Monarki itu sistem kerajaan ya. Mereka tidak mau lagi dipimpin oleh hakim. Sekarang mereka mau raja yang pimpin mereka. Dan pada perubahan teokrasi ke monarki ini, Tuhan utus nabi juga. Perubahan mode ini, yaitu Nabi Samuel. Ya kan? Samuel. Dari monarki, dari sebuah bangsa yang merdeka, kemudian mereka sekarang menjadi bangsa tawanan oleh Babel, kemudian ditawan oleh Medo Persia, kemudian ditawan oleh Yunani sampai kepada Roma. Oke, intinya mereka menjadi bangsa tawanan lagi.
Di sini pun antara merdeka ketawanan, Tuhan juga utus nabi. Nah, di sini banyak sekali nabinya. Ada nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Di sini banyak nabi Tuhan utus ketika terjadi perubahan ini. Khususnya pada transisi ini, Yeremia lah yang menjadi nabi besar saat itu. Karena Yeremia yang menubuatkan bahwa bangsa Israel dari bangsa yang merdeka menjadi bangsa tawanan. Kemudian terjadi perubahan lagi. Dari sebuah bangsa jasmani menjadi bangsa rohani, yaitu kekristenan, Tuhan utus lagi nabi dalam perubahan fase tersebut. Siapa aja? Itu ada Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis, Yesus juga disebut nabi, dan 12 rasul. Ada lagi perubahan. Ada lagi nabi yang Tuhan bangkitkan. Nabi terakhir bangsa Israel sebagai umat Tuhan secara jasmani itu adalah Maleaki. Kemudian ketika terjadi perubahan menjadi kekristenan, Yohanes Pembaptis Tuhan utus. Jadi setiap transisi, setiap perubahan itu ada nabi yang Tuhan bangkitkan. Uniknya di antara perubahan atau transisi bentuk ini ada yang disebut period of silence atau masa sunyi. Ini adalah masa di mana tidak ada gap, ada jarak antara wahyu terakhir dan wahyu pertama dari perubahan atau transisi ini. Di sini sering disebut sebagai zaman kegelapan karena tidak ada wahyu. Dari yang terakhir Yusuf sebagai nabi ke bangsa Musa yang pertama kali jadi nabi lagi 400 tahun. Kemudian dari zaman teokrasi ke monarki, kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal 3, coba kita buka 1 Samuel pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah penguasaan Eli. Pada masa itu, perhatikan, firman Tuhan jarang katanya. Penglihatan pun tidak sering. Dalam bahasa Inggris katakan, there is no open vision. Jadi tidak ada open vision atau penglihatan secara terang-terangan. Dan bagi banyak scholars, teologi pelajar Alkitab, mereka menganggap bahwa dari zaman teokrasi ke zaman monarki, dari perubahan bentuk dari hakim ke kerajaan ini, fase gap ini di mana tidak ada nabi, mereka sebut sebagai dark ages, period of silence, atau sering disebut juga zaman kegelapan. Begitu juga ketika bangsa Israel dari merdeka kemudian menjadi tawanan, apalagi ketika mereka ditawan. Saat bangsa Israel dari bangsa jasmani ke kekristenan, dari Maleaki yang terakhir sebagai nabi sampai muncullah Yohanes Pembaptis, ratusan tahun tidak ada nabi, tidak ada penglihatan. Di zaman ini juga di kitab Ratapan juga dikatakan bahwa tidak ada nabi, tidak dapat penglihatan. Atau sering yang disebut period of silence. Suatu masa di mana hening, tidak ada suara Tuhan yang muncul. Kenapa ini terjadi? Kalau kita buka ayatnya di dalam 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-12. 1 Samuel 2 ayat 12, apa yang terjadi? Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Jadi salah satu penyebab kenapa ada period of silence atau no open vision, tidak ada penglihatan terbuka, adalah karena umat Tuhan yang mengalami keruntuhan rohani. Terjadi kemunduran rohani. Umat Tuhan tidak lagi mau atau mengindahkan pekabaran-pekabaran dari nabi sebelumnya. Itu yang terjadi pada zaman hakim-hakim. Itu yang terjadi pada zaman Yeremia. Itu yang terjadi pada zaman sebelum kekristenan. Di dalam nubuatan Alkitab juga, ada juga zaman kegelapan selama 1260 tahun. Baik itu di dalam kitab Daniel maupun di dalam kitab Wahyu. Menggambarkan ada juga perubahan bentuk atau transisi. Karena pada saat itu kekristenan sedang runtuh-runtuhnya, kemurtatan, terjadi kemunduran, terjadi kemurtatan, nubuatan Daniel pasal 11.
Di akhir dari nubuatan 1260 hari atau tahun 1798 akhirnya, maka Tuhan di akhir-akhir itu akan mengumpulkan atau membentuk lagi sekali lagi umat Tuhan yang terorganisir, yang kita kenal sebagai pergerakan Advent atau pergerakan yang menantikan kedatangan Tuhan. Terjadi reformasi, dan reformasi tersebut meningkat sampai pada pergerakan Advent. Dan kalau pola ini, sebagaimana pola ini terjadi pada bangsa-bangsa umat Tuhan sebelumnya, maka seharusnya pola ini juga terjadi pada umat Tuhan. Maka di akhir dari Dark Ages atau zaman kegelapan atau period of silence, nubuatan dari 1260, seharusnya di sekitar situ ada nabi yang akan Tuhan angkat untuk membimbing umatnya. Oke? Untuk membimbing umatnya. Dan biasanya nabi-nabi yang Tuhan gunakan ini adalah orang-orang yang tidak dianggap. Coba kita buka Lukas pasal 3 ketika Yohanes Pembaptis muncul ya. Lukas pasal 3 ayat 1 dan 2. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, gantinya firman Tuhan datang kepada imam besar dan pemerintahan penguasa politik itu. Justru firman Tuhan datang ke mana? Datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di mana? Padang gurun. Musa. Datanglah firman Tuhan kepada Musa di mana? Padang gurun. Siapa Musa? Gembala. Begitu juga Yeremia. Hal yang terjadi kepada Samuel yang saat itu masih anak kecil. Yohanes Pembaptis juga. Jadi nabi-nabi yang Tuhan pakai untuk membimbing umatnya ini, khususnya adalah ketika periode transisi atau setelah Dark Ages ini, adalah orang-orang yang unpredictable, unpredicted, tidak disangka-sangka, ternyata dialah yang dipimpin sebagai nabi. Gantinya Tuhan pakai dari kaum sekolah imam atau sekolah Farisi, Tuhan pilih Yohanes Pembaptis. Gantinya Tuhan pakai orang-orang pengerah-pengerah bangsa Israel yang adalah orang Israel tapi bekerja di tanah Mesir, Tuhan pakai gembala. Jadi orang-orang Tuhan itu suka sekali menggunakan orang-orang yang lemah. Tuhan senang sekali menggunakan orang-orang yang tidak dianggap, yang tidak disangka-sangka. Tujuannya untuk apa? Coba kita buka ayatnya di dalam 1 Korintus 1, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-29. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Ternyata Tuhan nggak terlalu suka pakai orang yang bijak ya. Tidak banyak orang yang berpengaruh, Tuhan nggak terlalu suka pakai banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, bodoh, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Sebuah teguran yang sangat keras bagi satu hati yang penuh dengan kesombongan dan tinggi hati.